Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah Islam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel yang selalu membawa kisah-kisah penuh inspiratif dan penuh hikmah. Sehat walafiat dan diberikan rezeki berlimpah. Amin. Semoga yang menonton video ini diberikan hidayah dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, berikut 9 dosa suami terhadap istri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membencinya. Sebagai pemimpin keluarga, suami memiliki tanggung jawab yang besar dalam membina hubungan harmonis, membangun rumah tangga yang harmonis yang diharapkan oleh banyak pasangan, merupakan perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Suami harus memahami 9 dosa besar yang sering dilakukan terhadap istri untuk memastikan harmoni dalam rumah tangga. Sebagai pemimpin keluarga, suami memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan keluarga. Seorang suami yang beragama dengan benar memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Namun, penting bagi suami untuk mengenali kesalahan-kesalahan tertentu yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap istri. Membangun rumah tangga yang harmonis dan damai adalah impian setiap pasangan, mencerminkan cita-cita bersama untuk mencapai kebahagiaan sejati. Sebagai pemimpin rumah tangga, suami harus memahami dan menghindari tindakan yang dianggap dosa menurut ajaran Islam. Dalam memenuhi peran sebagai kepala keluarga, suami perlu memahami tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kesalahan dalam Islam. Berikut adalah 9 dosa besar yang sering dilakukan suami terhadap istrinya berdasarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Menelantarkan kewajiban nafkah. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa meninggalkan tanggung jawab ini dapat mengundang murka Allah. Sebagai kepala rumah tangga, suami memegang tanggung jawab sebagai pemimpin untuk menyediakan kebutuhan materi dan emosi. Jika dia gagal memenuhi kewajibannya, tindakan tersebut bisa menimbulkan kemarahan Allah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadits riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. HR Muslim. 2. Mengharuskan istri bekerja tanpa alasan yang sah. Menyuruh istri bekerja tanpa alasan yang jelas adalah salah satu kesalahan suami. Menurut ajaran Quran, suami bertanggung jawab memberikan nafkah. Tidak diperbolehkan bagi suami yang tidak memiliki alasan syar'i untuk tidak bekerja, untuk menginstruksikan istri bekerja, sementara kehidupannya dipertanggungjawabkan oleh istri. Suami semacam itu dianggap tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap istri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepih sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya berdasarkan landasan hukum yang datangnya langsung dari Allah, nafkah merupakan kewajiban bagi suami. 3. Lalai dalam pendidikan agama. Tugas suami bukan hanya memberikan kebutuhan materi seperti makan,
minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai agama kepada istri. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, suami harus berbagi ilmu yang bermanfaat dengan istri untuk kebaikan bersama. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala berkata, seorang suami hendaknya mendidik, mengajarkan istrinya hal-hal yang bermanfaat untuk perkara agama dan dunia. Fiqh ta'amul baina az-zawjain. Jika seorang suami memiliki pengetahuan agama yang mendalam namun tidak membagikannya dengan istri, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai kesalahan. Namun, jika suami tidak memiliki pemahaman agama yang memadai, keduanya sebaiknya mencari bimbingan bersama untuk meningkatkan pemahaman agama dan mencari jalan yang benar. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari ayat tersebut, maka kewajiban suami kepada istri adalah seorang suami mengajarkan akhlak yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Jika suami tidak melakukan hal tersebut, maka akan dicatat sebagai dosa besar yang dilakukan oleh suami. 4. Kurangnya rasa cemburu yang wajar. Rasa cemburu yang sehat menunjukkan kasih sayang. Tidak memiliki rasa cemburu saat istrinya berinteraksi dengan orang lain dapat mengindikasikan kesalahan dalam hubungan. Cemburu dalam kadar yang sehat merupakan manifestasi dari kasih sayang. Jika seseorang tidak pernah merasakan cemburu, dapat mempertanyakan kedalaman rasa cintanya. Khususnya bagi suami yang tidak menunjukkan cemburu saat istrinya berinteraksi dengan pria lain di luar rumah, hal ini dapat dianggap sebagai kesalahan serius. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayuts. H.R. An-Nasai. Adapun maksud ad-dayuts sebagaimana disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasith adalah para lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya, dan ia tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Yang dimaksud tidak punya rasa cemburu dari suami adalah membiarkan keluarganya bermaksiat tanpa mau mengingatkan. 5. Mengungkap rahasia pribadi istri. Membocorkan rahasia istri adalah tindakan yang tidak baik. Rasulullah SAW mengingatkan tentang kesalahan ini. Mengungkap informasi pribadi tentang istri kepada pihak yang seharusnya tidak mengetahuinya adalah tindakan yang sangat dilarang. Rasulullah SAW dalam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. 6. Membenci pasangan hidup istri. Rasulullah SAW menekankan pentingnya tidak membenci istri, khususnya jika ia beriman. Istri adalah mitra sejati dalam kehidupan suami. Bersamanya mereka menempuh perjalanan hidup yang penuh tantangan. Jika ada rasa ketidakpuasan atau kebencian dari suami terhadap istri, kemungkinan besar hubungan mereka akan mengalami kesulitan. Ketidakpercayaan dapat mengikis dasar hubungan yang kuat. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya bagi suami untuk menghargai dan tidak membenci istrinya, terutama jika istri tersebut memiliki keyakinan yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. 7. Kekerasan fisik terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kesalahan besar. Rasulullah SAW menekankan bahwa istri harus dilindungi dan tidak boleh disakiti. Kesalahan suami terhadap istri seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam posisinya sebagai kepala keluarga, beberapa suami mungkin menggunakan tindakan kekerasan dalam hubungan rumah tangga. Melakukan kekerasan fisik terhadap istri merupakan tindakan serius, mengingat bahwa perempuan seharusnya mendapatkan perlindungan dan bukan perlakuan kasar. Meskipun konflik dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, solusinya harus ditemukan dengan cara yang damai. Suami seharusnya tidak memperlakukan istri dengan kekerasan atau menyebabkan cedera. Tindakan semacam itu sangat tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. 8. Perilaku dua wajah. Bersikap baik dengan orang lain tetapi buruk dengan istri. Memperlihatkan perilaku baik di depan orang lain tetapi memperlakukan istri dengan kasar adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, perempuan dihargai dan dianggap sebagai perhiasan dunia. Oleh karena itu, suami harus memperlakukan istri dengan hormat dan kasih sayang, baik secara fisik maupun emosional. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadits At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani. Dalam Islam, banyak aturan telah ditetapkan untuk memberikan panduan kepada umatnya agar hidup dalam arah yang benar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hal rumah tangga. Dalam ajaran Islam, perempuan dihargai sebagai perhiasan dunia, menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk yang berharga dan istimewa. Oleh karena itu, sebagai suami, sangat penting untuk memperlakukan istri dengan baik, baik dari segi fisik maupun emosional. 9. Menghindari tugas rumah tangga. Suami seharusnya membantu pekerjaan rumah tangga. Sebagai contoh, Rasulullah SAW dikenal giat membantu tugas-tugas rumah. Banyak suami yang enggan turut serta dalam pekerjaan rumah setelah menyelesaikan tugas mereka di luar rumah. Banyak dari mereka beranggapan bahwa tugas rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri. Namun, Rasulullah telah mencontohkan pentingnya membantu istri dalam urusan rumah tangga. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau, Rasulullah, membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu salat, maka beliau pun keluar untuk salat. Hadits riwayat Bukhari. Demikianlah 9 dosa suami terhadap istri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membencinya. Oleh sebab itu, para suami harus memperlakukan istrinya dengan baik agar tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan hidayah dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.